teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Menurut saya sih penting juga ya untuk ngikutin pemberitaan soal COVID-19. Menurut saya sih dengan kayak gitu jadinya saya punya pengetahuan yang cukup. Jadi kalau misalnya saya keluar rumah, saya bisa meminimais resiko yang bisa menimpa saya dan keluarga saya. Menyempatkan diri untuk mencari berita, tetapi berita-beritanya itu dari sumber yang terpercaya. Karena sekarang terlalu banyak hoax yang beredar, baik itu di media sosial, di grup dan berita online. Bagaimana tidak stres pemberitaannya mengenai ketersediaan rumah sakit yang sudah habis, tabung oksigen yang sudah habis juga, dan berita duka yang terjadi di sana sini, termasuk berita duka dari keluarga dan teman. Namun, ketakutan yang saya miliki itu menjadikan saya untuk lebih waspada lagi. Saudara, untuk mengonfirmasi apa yang terjadi, bagaimana kemudian kondisi terhadap kita ketika mengkonsumsi berita, apakah itu positif, negatif terkait COVID-19, saya mencari ahli psikologi sosial, Zainal Abidin. Pak Zainal, sehat selalu. Salam sehat, Mas Aiman. Salam sehat juga untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Pak Zainal, jadi kita nggak boleh nih konsumsi berita negatif soal COVID, walaupun itu fakta. Gini, untuk sebagian orang kan yang berkaitan dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan COVID itu dianggap sebagai suatu toksik ya. Artinya sebagai suatu yang membuat mereka menjadi ancaman. Jadi ancaman sehingga mereka tidak bebas bergerak. Nah, terutama untuk yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Padahal hal-hal yang negatif, karena itu sebuah fakta, itu harus harus disuarakan. Jadi gimana dong? Kalau seandainya mendengarkan berita negatif kan katanya menurunkan imunitas, betul ya? Iya. Tapi faktanya demikian. Jadi gimana nih? Gini, bisa menimbulkan imunitas kalau memang responsnya atau dimaknakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang membuat stres. Tetapi untuk sebagian orang kan itu justru memunculkan kehati-hatian, kewaspadaan. Jadi tidak betul juga bahwa informasi-informasi negatif itu harus ditolak. Kita declare dulu nih, kita nyatakan dulu ya, kalau berita bohong, berita hoax, itu sudah selesai lah, case close, buang, nggak usah didengerin. Tapi kalau berita fakta, itu tetap boleh kemudian untuk dikonsumsi dengan catatan khusus. Betulkah demikian? Betul. Jadi gini, kalau kita bicara tentang informasi ya, dari perspektif psikologi komunikasi, itu ada pesan yang disampaikan, dan pesan itu disampaikan oleh komunikator, artinya oleh penyampai, entah itu berita, entah itu dari media massa maupun juga mungkin dari pejabat publik. Nah, cara menyampaikan informasi itu menjadi penting agar supaya pesan itu bisa sampai pada penerima, gitu kan? Artinya pada masyarakat. Ini berarti bahwa perlu ada kemampuan dan keterampilan tertentu agar supaya informasi itu meskipun negatif menjadi efektif pada masyarakat. Itu kan beda-beda nih ketika tingkat COVID hari ini rekor gitu ya. Penularannya kembali mencetak rekor sekian puluh ribu misalnya. Itu kan nggak semua orang bisa menerima bahwa oh iya saya harus lebih waspada. Ada juga yang aduh celaka dan lain sebagainya. Itu bagaimana kemudian untuk kita bisa mendapat informasi dan kita bisa menerima manfaat dari situ, dari fakta itu? Ya, pertama adalah bahwa kita harus memahami bahwa ini adalah sebuah fakta. Sebagai sebuah fakta, kita tidak bisa mengatasi atau katakanlah memanage fakta itu. Yang harus kita lakukan adalah menerima fakta sebagai sebuah realitas dan kita memaknakannya itu sebagai sesuatu yang sifatnya informatif. Untuk apa? Antara lain adalah untuk menjadikan kita lebih waspada. Kalau dari masyarakatnya ada pesan nggak Pak Zainal? Di tengah infodemi, banyaknya informasi, nggak tahu nih yang berita
bohong, mana yang berita benar. Nggak tahu ini yang mana sesat, yang mana fakta. Pertama, memang ada faktor psikologis, ya, yaitu yang antara lain adalah apa yang disebut dengan bias konfirmasi. Ini masyarakat, sebagian masyarakat atau bahkan manusia pada umumnya cenderung untuk memilih informasi-informasi yang sesuai dengan belief sebelumnya. Jadi akan tergantung pada sejumlah variabel psikologis. Nah, satu lagi yang berkaitan dengan faktor psikososial atau sosiologis, tergantung pada afiliasinya. Afiliasi, entah itu afiliasi politik, entah itu afiliasi kelompok. Saya ambil contoh ya, saya tidak masuk ke dunia politik di Indonesia. Tapi kalau di Amerika misalnya tahun 2020 itu sejumlah masyarakat pendukung Partai Republik dan khususnya pendukung fanatik Donald Trump itu menganggap bahwa COVID atau Corona itu adalah hoax gitu. Dan informasi-informasi tentang COVID itu justru dianggap sebagai hoax. Dan banyak juga terjadi di Indonesia oleh orang-orang yang terpelajar, bahkan orang-orang yang punya jabatan. Terjadi. Nah, kenapa? Kan pertanyaannya gini, kenapa sih itu bisa terjadi bahkan pada orang-orang terpelajar? Hoax itu sebetulnya memang didesain untuk menggugah bukan faktor kognitif, tetapi faktor emosional. Terima kasih. Sehat selalu Pak Zainal Abidin, ahli psikologi sosial. Terima kasih telah memberikan informasi di program memang. Sehat selalu, sehat untuk bahasa Indonesia. Salam Pak Zainal. Walaupun dalam kondisi yang terus menurun, tetap masih percaya bahwa nggak mau minum obat. Betul Mas, itu salah satu yang jadi lumayan jadi tambah memburuknya. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif